Oke, jumpa kembali bersama kami, bersama Global Central TV dan Transport 5, Bung Hendra. Ya, Bung Hendra, saat ini kita kan lagi berkunjung ke Kasat Reskrim yang baru ya, yang mana beliau ini barusan 2 hari bertugas di Oku nih. Sedikit kita tanya-tanya asal-usul beliau ya. Oke. Pak, selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Ya. Dari media Trans TV 45 Bapak. Ya, dengan Global Central TV. Ya. Pak, perkenalkan Pak, di Oku ini boleh dikatakan mungkin ini informasi, tapi mungkin ya Pak ya, informasi mendapat informasi bahwa Pak Kasat Reskrim ini aslinya putra Oku juga ya Pak. Ya, benar. Nah, oke Pak. Kalau berkenan Bapak, silakan Bapak kenalkan kepada penonton yang ada di Kabupaten Nugan Kemeng Ulu Sumatera Selatan dan pada umumnya Indonesia pada umumnya, oleh karena kita kan ditonton oleh nasional. Oke Pak, silakan Pak, Bapak kenalkan. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memperkenalkan diri kepada rekan-rekan semua, para pemirsa dari Global Sumsel Dan Trans TV. Iya, dan Trans TV 45. Trans TV 45. Ya. Nama saya Irawan Adi Chandra. Kebetulan saya baru 2 hari menjabat di sebagai Kasat Polres Pagarala, Polres Aku ulangi. Jadi mengenai asal usul saya itu memang Pak, saya itu asli dan besar di Desa Tanjung Kumala. Asli putra daerah. Iya. Jemu kita. Jadi Bapak kita Jemu Tanjung Kumala. Nah, kalau Ibu itu orang Banayu. Banayu. Ya. Yo. Dulu SD SMP-nya saya itu di Tanjung Kumala. Kemudian waktu pada saat sekolah SMA itu di Madrasah Aliyah Negeri Di Man sekarang. Oh iya. Tahun 1997 tamat sekolah itu merantau ke Jakarta, terus ke Bandung. Nah, tahun 99 akhir itu balik lagi ke kampung Batu Raja. Iya. Terus daftar polisi. Oh. Nah. Tahun kapan Pak, kalau boleh tahu? Tahun 99. 99. Oh, tahun 99. Iya, tahun 99. Daftar polisi. Lulus. Nah, pendidikan itu di Medan. Di Medan ya. Tahun 2001. Ambil dari Polda Sumsel. Polda Sumsel. Polda dulu Sumsel, kan ya. ini. Nah, pas penempatan setelah pendidikan 7 bulan, saya itu ditempatkan di Bangka. Itu di Bangka Belitung Pak ya? Bangka Belitung. Di Polwil dulu. Oh ya, Polwil. Dulu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu belum terbentuk Polda. Masih polisi wilayah, bagian dari Sumbaksel. Nah, sebelum ke Bangka ataupun sudah di Bangka, lanjut ke Oku ini Pak, di mana Bapak? Pagalam. Iya, dulu setelah lulus perwira tahun 2017, saya itu lulusan perwira 2017 di SIP Polri, Wira Sakti Harjuna nama batalion. Terus saya tuh bertugas di Ditkrimsus. Oh iya. Pernah ya di tempatnya itu di Subdit 4 di Peter. Kurang lebih 7 tahun. Iya. 7 tahun. Kemudian baru pindah dipromosikan di Polres Pagarala sebagai Kasat Reskrim. Kasat Reskrim. Berapa lama di Polres? 8 bulan, 25 hari. Mungkin bapak-bapak tahu lah. Adek tahu tuh ada masalah kucing. Oh iya betul. Itu. Yang daging kucing dijual kiloan itu yang dijual. Iya betul. Kan ada beberapa. Oh betul Pak. Memang agak viral itu ya. Iya. Waktu itu Bapak kasatnya Pak ya? Saya sebagai kasat. Oh iya. Bapak Polresnya itu Pak Januar. Sekarang beliau masih sebagai Kapolres Pagarala. Itu nggak lama 24 jam mengungkapnya. Iya. Dengan pindahnya kembali ke daerah asal ini gimana perasaannya Pak? Oh senang karena harapan biasa kalau orang tua kan pasti pengennya kita balik dekat sama mereka. Kebetulan orang tua masih sehat-sehat. Oh iya. Terus adik-adik juga sehat semua. Keponakan di sini ya mumpung nggak
jauh-jauh kan dari kampung halaman, entah kita nanti setahun, entah 2 tahun, entah 8 bulan, kita nggak tahu kan Iya, ke iya. depan. Namanya Namanya tugas, Pak. jabatan, ya alhamdulillah senang bisa Iya. mandi sungai Ogan lagi. Pak Kasat ini sosoknya orang yang masih muda, gagah ya. Iya, ramah juga ya. Yalah, abang-abang inilah makanya. Ya harapan saya di sini ya, Iya. berdoa sama-sama masyarakat Kabupaten Oku untuk menjaga kondusivitas, ya kan. Situasi Kamtipmas yang sudah baik di zaman kepemimpinan beliau Pak Kapolres sekarang, Pak AKBP Hendro, sangat luar biasa lah beliau menjaga yang sudah situasi yang sudah baik. Ya, mungkin juga Bung Hendra. Iya. Jadi Pak Kasat terus ini mungkin akan bikin kejutan ya untuk Iya. Oku ya. Benar Iya, sekali itu, Bang Pen. baik. Iya. Iya. Apalah ya, bikin kejutan nanti untuk Oku nih. Ya mudah-mudahan nanti Iya. beberapa ada laporan masyarakat, Iya. insya Allah segera Tindak lanjut ya. kita respon. Tidak Ya. istilah itu pandang bulu baik pun ataupun siapapun orang Nah, ataupun apa ditindak. Polisi kalau Iya. prinsip saya dari dulu itu ya asal kita melaksanakan tugas sesuai aturan, ya kita nggak perlu takut. Iya. Sesuai aturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari apa yang telah sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. Ini mantap. Bang. Nah, ini boleh dikatakan Bung Hendra ya. Ini kan sangat jadi beban sebagai Pak Kasat putra daerah ini. Oleh karena putra daerah ini pasti banyak saudara, famili, teman ya. Jadi untuk mengungkap kasus itu saya yakin profesional beliau. Cuma kayak Iya. mantap orangnya. Iya. Jadi boleh dikatakan tugas ya tugas, ya keluarga ya keluarga. Soalnya Iya, kan benar. boleh dikatakan kalau pulang kampung jadi beban. Ya, saya yakin Pak Kasat Kaskren ini akan profesional ya Pak. Bisa. Harus itu, harus. Iya. Karena sebagai Iya. seorang penyidik itu memang harus ditantangkan tugas yang sekarang. Iya. Baik permintaan dari masyarakat, kemudian tingginya angka kejahatan, ya betul-betul seorang penyidik Polri Iya. diharapkan itu bisa menjadi seorang penyidik yang kompeten. Selain kompeten, dia harus memiliki akuntabilitas, memiliki transparansi dalam penyidikan. Iya, iya. Kemudian ya juga memiliki tingkat integritas dalam hal penyidikan dalam suatu penanganan tindak pidana. Itu perlu mutlak. Iya. Dan itu juga kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi Pak Kasat untuk harapan kedepannya Bapak sebagai Kaskrim di Polres Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan ini Pak, apa rencana Bapak untuk kedepannya? Makasih. Jadi nanti seizin dari Bapak Kapolres sesuai visi dan misinya Bapak Kapolres, saya itu hanya pembantu dari beliau dalam rangka kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengesahan dan pengendalian fungsi-fungsi penegakan hukum terkait di bidang penyelidikan maupun pengawasan penyidikan, juga koordinasi sebagai Korwas penyidikan. Namun untuk kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh fungsi reskrim tentunya akan kita lihat dari beberapa kasus nanti yang akan kita mulai buka-buka yang lama, Mengungkap ya. kasus yang harus kita selesaikan karena masyarakat sekarang pengen polisi trust. Betul. Kepercayaan polisi, masyarakat ulangi kepada polisi itu dengan salah satunya adalah kita memberikan quick respon, percepat dalam penanganan suatu perkara, tidak berlarut-larut, jadi memiliki kejelasan hukum. Betul. Nah, untuk kedepannya harapan saya seluruh lapisan masyarakat, baik itu yang terkait, misalnya dari pemerintahan, baik itu aparatur negara yang lain, kemudian masyarakat, dan juga rekan-rekan media. Iya. Ini memiliki peran yang sangat penting. Iya. Vitalisasi dalam menjadi corong kepada masyarakat dalam upaya kita sama-sama menekan daripada angka kejahatan. Khususnya di wilayah Polres Ogan Komering Ulu ini, ya mari kita menjaga kondusivitas, kemudian memberikan
masyarakat itu laporan kepada aparat ataupun kepada rekan-rekan media tentang kejahatan, dan mari kita juga memberikan penyampaian kepada anak-anak kita, Ya. kepada adik-adik kita, kepada istri, kepada keluarga, bahwa untuk berhati-hati karena kejahatan itu mengingat ada kesempatan, Ya. ada niat. Niat. Nah, ini yang kita khawatirkan untuk kita mencegah daripada angka kejahatan yang ada di Komering. Ya, Hen. Ini Jadi sedikit tambahan, Hen. Iya. Jadi kejahatan itu bisa terjadi kapan saja, di mana mana saja, dan di mana saja. Di mana saja. Oke, betul. Silakan Pak Kasat lanjut. Ya seperti itu. Jadi ya polisi sekarang lihat kan banyak ini kan. Jadi kita harus sama-sama media masyarakat. Iya. Mari kita untuk membantu kepolisian untuk dalam rangka untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang ada di wilayah khususnya di Kabupaten Bengkulu. Karena gini Bang Ben, kita sebagai masyarakat yang ada di Okun, apalagi sebagai media, ya perlu kita istilah itu berkolaborasi dengan beliau. Kalau ada tindak kejahatan di luar, jangan suka-suka, langsung hubungan langsung dengan Pak aparat. Kasat ya. Ya, insya Allah kita bisa memberikan pelayanan dengan cepat. Kalau ada masyarakat yang mengeluh, silakan ada untuk pengaduan ke polisi ya. Baik Jangan itu. takut. Iya. Ya. Jadi pada intinya Bung Hen sedikit tambahan apa namanya itu pesan Pak Kasat tadi, bila masyarakat Oku mengetahui dalam kasus apapun, jangan segan-segan untuk melapor ke polisi ataupun Polres ataupun polisi terdekat, Pak Kasat. Tentu Pak Kasat akan menangani secara profesional. Terus saya juga kemana-mana. Saya standby-nya di sini. Nah, 24 jam. Iya, betul sekali. Dan rangka Apalagi pelayanan terhadap masyarakat. Iya. Mudah-mudahan masyarakat Oku akan puas dengan pelayanan Polres Komering Ulu dengan kedatangan Pak Kasat yang baru ini. Ya. Memberikan warna. Warna-warna yang memberikan beda. Warna dalam rangka membantu dari Bapak Kapolres. Amin. Beliau juga Pak Kapolres, Pak Wakat sudah memiliki apa namanya visi dan misi yang dalam rangka penegakan hukum itu sudah sudah kita dukung. Oke, Pak, agak melenceng nih pertanyaan Pak. Waktu Bapak tugas di Pagalang Pak ya, berapa tahun Pak itu? Bapak jabat Kasat Reskrim? 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan 25 hari. Dalam waktu 8 bulan, Hen, Pak Kasat Reskrim ini telah membongkar kasus kucing. Nah, itu kucing. Itu yang paling viral. Gimana Pak bisa terungkap itu Pak? Itu kan agak aneh, agak langka ya, belum pernah terjadi nih. Itu kan awalnya kan ketika anggota yang melaksanakan patroli cyber di media sosial, tiba-tiba ada beberapa berita viral tentang pemotongan kucing di bawah jembatan di daerah Pagarala. Nah, pada saat itu Kapolresnya Pak Januar merintahkan kepada saya, Pak Kasat Res katanya, tolong ditindaklanjut itu. Siap, Komandan. Kami berkolaborasi dengan Kasat Intel, waktu itu Herianto. Mari kita segera untuk mengungkap kasus viral ini. Kami bentuk tim berdasarkan perintah Bapak Kapolres waktu itu. Nggak lama, 24 jam. Wow, gerak cepat. Sampai 24 jam. Pada saat kami melakukan penjejakan pembuntutan berdasarkan petunjuk-petunjuk dan alat bukti, dapatlah pelaku itu. Pelaku itu pada saat itu sedang bawa kucing juga. Waduh. Kucing Anggora. Iya, aduh. Kucing Anggora itu sempat alhamdulillah kita selamatkan. Masya Allah. Iya, banyak korban itu sudah ratusan kucing. Ratusan kucing. Kucing-kucing yang berkeliaran. Kucing berkeliaran, ada juga kucing yang dilaporkan kehilangan. Itu kan kalau nggak salah nih menurut informasi dari media bahwa pelaku yang istilahnya jual kucing itu dipotong-potong itu sudah jalan waktu sudah lama ya. Sudah ada berapa bulan. Ratusan kucing dijual itu ke masyarakat keliling di kampung-kampung gitu kan, dibilang ini daging kambing muda. Kambing muda. Nah, kami juga menemukan barang bukti tambahan waktu itu daging kucing yang baru dipotong. Oh, waduh, berarti A1 itu kita ini sebenarnya ada beberapa tempat di Indonesia ini yang ada menjual daging potong hewan di luar
yang kita ini kan. Tapi kalau untuk daerah Sumatera Selatan ini agak riskan. Nggak riskan Karena ya. kita ya mungkin jarang lah, nggak pernah Iya. motong karena itu nggak patut kan. Iya, betul. Kita, kan. Itu Pak. Boleh dikatakan Bang Hen ya, ini kan kasus yang pernah ditangani oleh Pak Kasat ini kan, kasus yang aneh yang belum pernah terjadi, ya. Kalau masalah kejahatan, masalah maaf pencurian segala macam itu sudah umum ya. Ini yang aneh ini kucing viral. Diakuin kambing lagi sama pelakunya. Aduh. Ya itu pada saat kami ngaman itu, ya dia tuh juga bawa sajam. Oh, bawa sajam. Sajam yang digunakan, ada juga sajam yang belum digunakan. Digunakan untuk motong dan ada yang enggak. Semoga di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini enggak terjadi sampai seperti itu ya. Dengan beliau nanti tindak kejahatan kriminal yang ada di sini bisa kurang. Ya, amin. Mudah-mudahan Bung Hen, mungkin Pak Ridho kan belum sempat menyelesaikan tugasnya. Insya Allah Pak Kasat yang baru ini bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Kita bekerja keras sesuai perintah Bapak Kapolres. Apalagi beliau ini putra daerah nih, jelas mau istilah itu membaikkan nama Kabupaten Oku. Oke, ada tambah lagi silakan sebelum kita tutup. Mungkin itu saja. Mungkin kalau Pak Kasat ada tambahan sebelum pesan-pesan masyarakat Oku atau gimana? Jauhi atau ngasih himbauan silakan ya pada semua lapisan masyarakat Oku untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama lah, yang mengarah kepada hukum pada pidana negara kita, karena ada beberapa konsekuensi yang harus pelaku dapatkan. Pertama, hukum di dunia maupun di akhirat. Oke. Ya kan? Banyak-banyak masjid, banyak ke orang-orang tua, orang pintar, mencari ilmu. Lebih baik seperti itu daripada pergi ke tempat-tempat yang maksiat. Iya, betul. Maksiat itu mahal, tempat ibadah itu gratis. Nah, itu rumah masa depan. Jadi banyak-banyak ibadah untuk menuju rumah masa depan. Baik, mungkin. Lain kali kita sambung lagi. Hubung Pak Kasat ada Zoom meeting, jadi kita tunda atau kita akhir sampai di sini dulu. Sampai jumpa bersama kami bersama Global Samsung TV dan Trans 45. Silakan. Dari Trans TV 45. Terima kasih. Kami telah berbincang bersama Pak Irawan Adi Chandra, sarjana hukum, yang mana tadi sejelas-jelasnya beliau telah memperkenalkan, telah mengungkap kasus yang heboh pada waktu di Pagalang. Sampai jumpa bersama kami bersama Global Samsung TV.